adik-adik semuanya, kita memberikan informasi siapa saja yang mengambil mata pelajaran, mata kuliah yang disiapkan oleh Siamio. Jadi intinya gini, semua subkampus yang sinergi antara Siamio dengan PENS itu kita sepakat bahwa mahasiswa yang join program ini mengambil 12 SKS sampai 18 SKS selama 6 semester, selama dia di 3. Dan itu yang kita sepakati, kenapa kita mengembangkan subkampus. Sampai saat ini ada sekitar 23 subkampus yang sudah bersinergi dengan Siamio, yang ada mahasiswanya. Tapi ada juga 14 SMK, SMA yang juga sudah bersinergi dengan Siamio, tapi mahasiswanya belum ada, tapi kita punya program yang kaitannya dengan namanya Siamio Class atau sekolah Siamio, di mana anak-anak kelas 12 kita coba bina untuk kembangkan bergabung dengan nantinya akan bergabung dengan PENS ataukah dengan Unpad ataukah dengan UAI atau dengan UT tergantung bidang-bidangnya. Nah, itu. Nah, pada kesempatan hari ini kita merangkum yang sudah masuk ke kita. Jadi di tim Siamio itu kita punya 7 Siamio Center dan tiap center punya kekhasan sendiri. Dan kita juga yang terkait dengan IT kita coba siapkan. Kemudian untuk program dengan PENS ini kita mempunyai kira-kira 25 mata kuliah yang sampai bisa diambil kapan saja. Tapi untuk tahap pertama kita coba batasi 10 dengan kondisi bahasa Jepang dan pendamping KKSI agak berbeda, yang kita bilang free, tidak usah bayar, tapi harus lulus tes awal, nanti akan saya jelaskan lagi, yang bahasa Jepang, setelah Pak Raka menjelaskan siapa-siapanya, karena nanti kelihatan apa yang Anda lihatkan. Kemudian juga untuk yang Python yang kedua, itu ada tesnya nanti, jadi kan ada, situ ada tentang yang machine learning dan international competition. Machine learning dan international competition itu salah satu syaratnya bahasa Python-nya sudah pada level yang cukup tinggi. Jadi nanti kita akan tes dalam waktu dekat, mungkin minggu ini, paling lambat minggu depan, untuk yang mengambil machine learning dan international competition itu, kita akan tes seberapa jauh Anda mengenal Python-nya, karena sering pakai bahasa Python-nya. Kalau Anda belum mengerti bahasa Python-nya, saya sarankan Anda mundur dari mata kuliah itu mengambil Python-nya dulu. Python dulu untuk penguatan, karena itu merupakan bagian yang kita coba kembangkan. Dan kenapa ada yang machine learning dan international competition itu bahasa Inggris harus bagus, karena semua tugas-tugasnya itu udah tugas bertanding dengan internasional. Seperti yang kemarin Pak siapa itu dari PEN juga kita dorong semuanya ikut bertanding lomba dalam negeri, internasional sebagai bagian itu. Itu yang ingin saya informasikan di awal, dan kita akan lihat perkembangannya. Dan untuk yang gelombang kedua yang belum menyelesaikan masalah administrasi, itu kita beri waktu sampai tanggal 20 Agustus ini. Tapi untuk angkatan pertama yang masih ingin mengembangkan ilmu-ilmu yang baru, jadi angkatan 2020, kita kasih batas sampai tanggal 5 September untuk itu. Setelah itu kita akan run program ini sampai selesai, sampai Januari kira-kira. Kita kira-kira itu. Mungkin Raka bisa menginformasikan apa saja dari 10 mata pelajaran. Jadi nanti akan saya tambahkan setelah Pak Raka menjelaskan siapa saja yang mendaftar, nama-namanya, dan itu nanti akan kita buatkan kelompoknya tersendiri, dan setelah fix, nanti dosennya akan kita kontak untuk program tersebut, sehingga sebelum tanggal 30 Agustus atau 25 Agustus, itu masing-masing sudah masuk dalam kelasnya dan ngatur jadwalnya, kira-kira gitu. Sekarang ini adalah penjelasan siapa yang masuk ke program 1 sampai 8 gitu. Itu aja. Silakan Pak Raka. Dan selamat datang Pak Reza.
Bentar, Pak Reza mungkin ada satu yang perlu ditambahkan untuk pengawal ini. Sampai saat ini data sedang kita kumpulkan terus untuk yang daftar masih bergulir, terutama yang gelombang kedua. Dan nanti kita sama Pak Reza lagi cari waktu untuk yang angkatan pertama, angkatan 2020 untuk mendapat penjelasan yang sama, sehingga dapat peluang yang sama juga. Mungkin ada tambahan Pak Reza dari Pak Reza Surabaya, bukan Pak Reza Kitab in Science. Ada 2 Reza soalnya, Reza pakai S dan Reza pakai. Ya untuk sementara belum ada, Pak. Mungkin saya mengalir aja, Pak. Mungkin ada data yang masih kurang nggak, Pak? Pak Gatot, mohon maaf, ke mute, Pak. Pak Reza, mungkin yang kita perlukan data gelombang kedua yang daftar ulang. Daftar ulang itu siapa? Karena dari data pertama itu 43, tapi apakah 43 daftar semua? Nah, itu kita ingin dapat dari data dari PENS. Kalau yang angkatan pertama kita udah punya 60, yang Anda kasih itu detail, sudah punya, terus kemudian kita cek mereka masuk mana dan mana, nanti Pak Raka akan menjelaskan ini. Dan nanti kalau untuk yang Kitab in Science Center itu ada Pak Reza Reza Bandung, juga akan menjelaskan apa STEM yang sedang kita pikirkan untuk mereka yang ingin mengembangkan STEM. Dan Pak Raka, ceritain situasi dari mahasiswa yang ada. Terima kasih Pak Gatot atas kesempatannya. Teman-teman, selamat siang semuanya. Di sini saya minta teman-teman semua untuk menyimak ya, apalagi khususnya bagi gelombang 2 khususnya ya, yang belum registrasi atau belum mendaftar mata kuliah SEAMEO sebagaimana yang diwajibkan. Nah, izinkan saya share screen dulu untuk teman-teman yang sudah masuk registrasi pembayaran kuliah SEAMEO ya. Sudah tampil ya. Jadi secara singkat saya jelaskan bahwa kita itu ada 8 sampai 10 mata kuliah yang ditawarkan oleh SEAMEO ke PENS, di mana teman-teman semua di sini yang sudah masuk D3 IT PJJ ya harus memilih salah satu mata kuliah SEAMEO yang ditawarkan. Itu sudah dijelaskan sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu oleh masing-masing center ya. Nah, di sini tercantum atau sudah terdata ada 55 mahasiswa. Ini data terakhir ya. Jadi apabila teman-teman yang ternyata sudah bayar, sudah isi Google Form-nya juga, tapi ternyata namanya belum masuk, nanti kita akan masukkan. Tadi saya lihat total pendaftarnya sudah ada 64, ada 4 orang atau 5 orang kemarin yang sudah bayar di bulan Agustus. Nah, data yang Agustus ini belum dimasukin. Gitu. Jadi nanti kita secara bertahap dan juga menunggu gelombang 2 untuk mengisi Google Form tersebut. Nanti teman-teman semua diwajibkan untuk memilih mata kuliah yang ditawarkan. Di sini ada bahasa Jepang. Di bahasa Jepang ini ada 4 orang ya yang sudah memilih. Apabila ada yang hadir tadi, ada yang di X kan gini, ada di X kan, ada bukti transfernya X ini udah saya cek ya, dan ternyata bukti transfernya sudah ada. Jadi jangan khawatir, di sini ada Brilian sama Fajar Rizky kalau hadir di sini, datanya sudah masuk ya. Ini data terakhir yang saya cek 1 bulan yang lalu. Gitu. Bahasa Jepang nanti mungkin untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti mungkin bisa sama Pak Gatot dijelaskan ya. Teknisnya nanti akan seperti apa dan bagaimana. Lalu mata kuliah yang kedua ada belajar di era digital atau skill set 21. Di sini ada 10 orang yang sudah memilih. Jadi teman-teman yang sudah atau hadir pada kesempatan kali ini bisa cek apakah namanya udah masuk atau belum. Kalau misalkan ternyata di Google Form sudah mengisi tapi belum ada di sini, nanti tinggal kontak ke saya aja. Nah, di sini ada yang ngambil mata kuliah keamanan pangan dan HACPP, ada 1 ya, namanya Sri Dwi Komalasari. Nah, nanti kita akan lihat perkembangannya di gelombang 2. Kan di sini gelombang 2 pada belum masuk ya untuk mengisi, jadi nanti kita melihat perkembangannya karena mata kuliah itu yang disyaratkan, kalau tidak salah Pak Gatot ya, jumlah siswa atau mahasiswa-mahasiswinya itu minimal harus 5. Gitu. Nanti kalau di bawah 5, jadi nanti teman-teman harus memilih salah satu mata kuliah yang lain gitu.
yang jumlahnya di atas 10. Tadi kan kayak belajar di era digital skill set 21 ini ada 10 orang. Nah, ini sudah cukup gitu untuk kita memulai perkuliahan. Tapi kalau yang jumlahnya masih di bawah 5, jadi nanti teman-teman harus memilih salah satu mata kuliah yang menurut teman-teman atau sesuai dengan minat dari teman-teman sendiri. Jadi nanti harus atau wajib memilih mata kuliah yang disyaratkan gitu. Lalu yang ketiga di sini ada keempat ya, Mama. Ada machine learning dan persiapan submit machine. Nah, di sini ada 14 mahasiswa di gelombang 1 ya, sekali lagi saya mengingatkan, ini di gelombang 1 yang sudah memilih itu ada 14 orang. Semuanya sudah valid, bukti transfernya sudah saya cek juga semua. Dan di sini juga ada teknopreneur dan PBL. Nah, di sini nama mahasiswanya ada 3 orang. Nah, menyusul juga ya nanti untuk yang gelombang 2. Begitupun juga ada yang 6, ini pengembangan bahan ajar digital bagi PAUD, juga ada 3 orang. Lalu bisa dicek ya teman-teman ya nama-namanya apakah saya sudah masuk sesuai nggak dengan bidang yang emang diisi di Google Form gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada ternyata misalkan seperti di sini Sukma Dwi Roiza ternyata memilih mata kuliah yang lain, tolong beritahukan ke saya ya. Jadi nanti saya rubah atau saya pindahkan datanya. Nah di sini sisanya masih ada satu-satu. Program magang manajemen biodiversitas tropis dan PJBL, Project Based Learning STEM, ada masih satu-satu. Jadi nanti apabila nanti setelah gelombang 2 itu kalau tidak salah Pak Gatot tadi bilang tanggal 20 ya, terakhir kita tunggu data-datanya di gelombang 2. Kalau misalkan mata kuliah 3 tadi yang masih 1 orang ya, masih di bawah syarat, artinya masih di bawah 5 orang, berarti mereka yang sudah memilih mata kuliah tersebut, yang jumlahnya masih di bawah 5, itu harus memilih mata kuliah yang lain, sesuai minat, sesuai keinginan dari teman-teman semua. Lalu yang terakhir di sini ada Python dan Animation Explainer. Ini yang paling banyak jumlahnya ada 18. Di sini juga ada Dimas Bayu Pangestu dan Akbar Mahmudin Gofur. Di sini keterangannya kan masih belum valid atau tidak. Setelah saya cek, ternyata ya bukti transfernya ada semua. Tapi nanti saya akan cek lebih lanjut ya gitu untuk lebih jelasnya. Karena ada juga beberapa teman-teman yang salah menginput data yang harusnya kan kita harus clear dulu nih yang mana ada biaya untuk pendaftaran mata kuliah SEAMEO dan ada juga yang ke PENS. Nah, yang kita minta sebagai bukti transfer di sini adalah bukti transfer pembayaran mata kuliah SEAMEO gitu, bukan yang ke PENS-nya gitu. Lanjut, saya mau share di sini ada sebentar. Nah, di sini Pak Gatot dan teman-teman semua sudah ada 5 orang ya yang di bulan Agustus di sini yang sudah mengisi mata kuliah SEAMEO. Di sini nih udah saya tandain. Kalau yang bulan lalu insya Allah sudah masuk ada di data yang tadi telah saya lampirkan. Nah ini 5 ini yang belum terlampir ya di data tadi. Ini saya juga belum tahu ini apakah mereka masuk ke gelombang 1 atau gelombang 2. Tapi ya tadi ya sebagaimana dijelaskan oleh Pak Gatot bahwa yang gelombang 1 yang belum bayar juga ya gitu kan kemarin itu batas terakhir 17 Juli sebenarnya, tapi kalau gelombang 1 ingin membayar gitu, maksudnya ingin melengkapi, ingin mengikuti mata kuliah SEAMEO yang mana wajib gitu, jadi memang bisa susul ya, bisa menyusul. Google Form-nya juga bisa dibuka, sudah dan masih dibuka gitu. Di sini ada 5 orang nih, 5 orang yang sudah mengisi Google Form terkini di bulan Agustus. Beragam ya mata kuliah yang dipilihnya. Tadi ada keamanan pangan dan HACPP, teknopreneur juga menambah. Terus saya cek lagi di sini ada pengembangan bahan ajar digital bagi PAUD dan ada 2 orang yang memilih Python dan Animation Explainer. Jadi data yang tadi ada 55 ditambah 5 ini berarti sudah ada 60 mahasiswa dan mahasiswi, calon mahasiswa-mahasiswi D3 IT PJJ SEAMEO PENS yang mengikuti atau yang sudah mendaftar mata kuliah SEAMEO. Gitu. Jadi nanti teman-teman saya akan infokan atau saya akan share linknya, link pendaftaran mata kuliah SEAMEO. Jadi nanti teman-teman akan dikelompokkan ya sesuai dengan mata kuliah yang diminati atau bidang yang diminati, agar nanti ketika nanti kita mulai mata kuliah atau dimulainya perkuliahan, jadi teman-teman udah bisa langsung mengikuti dari awal sesuai dengan bidang atau minat yang diinginkan gitu oleh teman-teman semua. Jadi nanti untuk yang gelombang 2 maupun gelombang 1, nanti akan saya share segera setelah saya share screen ini ya, saya akan share
link Google Form-nya, yang mana teman-teman yang sudah terdaftar mungkin di gelombang 1 dan gelombang 2, gelombang 1 yang menyusul, gelombang 2 mungkin baru-baru ya diterimanya baru 1 atau 2 minggu yang lalu, nanti diwajibkan untuk mengisi Google Form yang akan di-share, di mana teman-teman nanti akan memilih mata kuliah yang diinginkan sesuai dengan minatnya, seperti itu. Mungkin itu Pak Gatot penjelasan dari saya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Raka. Jadi Ya. Jadi buat tambahan lagi informasi buat yang Jepang ya. Jepang ini kita bekerja sama dengan KKSI, dengan timnya direktorat. Jadi kenapa di awal saya selalu ingatkan Jepang ini kita berikan free. Jadi kawan-kawan adik-adik yang udah mau Jepang pindahin aja ke mata pelajaran yang lain. Satu itu. Dua, tapi siapapun, tidak hanya Anda aja, silahkan kalau mau ikut bahasa Jepang, karena ini kesepakatan kita gini. Bahasa Jepang ini bersama tim kita nyatakan dia setara dengan 3 SKS kalau dia lulus ujian internasional. Jadi gini, karena program ini salah satu yang kita dorong adalah untuk anak-anak mendapat peluang ke Jepang. Jadi yang bisa mengeluarkan ujian sertifikat internasional itu Japan Foundation, itu JLPT ujiannya adalah setiap setahun 2 kali. Jadi bulan Juli dan bulan Desember. JLPT tahun ini nggak mengadakan ujian. Kemudian yang kedua adalah JTEST. JTEST itu dia tiap bulan ganjil. Dan kita sepakat dengan JTEST untuk tanggal 7 November, di mana dites secara internasional dari Jepang sana untuk seluruh dunia. Siapa yang lulus dengan setara dengan N5, dengan N4, itu kita beri reward setara sama dengan 3 SKS. Itu makanya. Karena kita juga punya namanya kampung bahasa, Anda juga bisa belajar dengan free, tapi yang penting buat kita adalah Anda ikut tes internasional dan membuktikan lulus setara dengan N5 atau N4 yang Anda dengan mudah bisa masuk Jepang. Itu intinya di situ. Jadi tapi untuk ujian internasionalnya Anda harus bayar sendiri gitu atau mandiri kira-kira itu. Ya, tapi kita punya peluang untuk mengembangkan bersama. Selain itu, untuk bagi yang mau ikut di semester ini, siapapun juga tidak hanya 4 tadi ya. Siapa yang mau mencoba peruntungannya atau mau belajar tambahan bahasa Jepang, silahkan daftar ke Pak Raka, karena tesnya itu besok. Jadi bahasa Jepang itu ada namanya pretest. Pretest untuk menentukan dia pada level N5 atau N4. Kalau Anda lolos sama N5 atau untuk masuk N5, skornya 30, Anda akan masuk ke N5 untuk dilatih free secara online, dan tanggal 7 November ujian. Nah, itu yang bayar. Makanya kita bebaskan karena ini salah satu upaya kita bernegosiasi dengan direktorat maupun dengan kantor internasional Jepang gitu. Dan bagi yang nilainya 70 tesnya besok ya, besok nanti tak mengumumkan di WA group jam berapa, roomnya berapa gitu, atau nanti siapa yang mau ikut tes bahasa Jepang lapor aja ke Pak Raka, nanti kita kumpulin masuk kelompok bahasa Jepang aja untuk daftar di situ sehingga dapat informasi yang terkini serta nanti prosesnya bisa kita lakukan bersama. Kalau tesnya besok itu Anda dapat skornya 70 tes bahasa Jepang ya, itu Anda eligible untuk masuk kelompok yang N4 karena ini salah satu proses yang terus kita kembangkan. Bahan bakunya ada di internet banyak, atau nanti bukunya juga Anda bisa beli sendiri, atau kalau Nihongo Anda bisa download sendiri. Kemudian kalau contoh pelatihan bahasa Jepang selama semester 1, Anda bisa kita punya link YouTube untuk Anda bisa pelajari. Kuncinya cuma satu, Anda niat dan semangat itunya sih. Karena bahasa Jepang kita udah buktikan ada anak-anak yang dalam 2 bulan dia bisa N5, tapi sehari 6 jam belajarnya bersekelompok, 3 sampai 6 jam dikerjain dan sebagainya. Ini tergantung motivasi. Nah, motivasi Anda mau ke Jepang atau enggak itu tergantung Anda sendiri. Karena yang mengukur ujiannya adalah Jepangnya langsung. Jadi ini adalah perkembangan bahasa Jepang.
Kemudian yang ke-10 itu pendampingan KKSI. Jadi tahun lalu banyak mahasiswa kita yang kita minta untuk membantu KKSI. Tapi waktu tahun lalu nggak ada reward SKS-nya. Tahun ini kita berikan kesempatan asal Anda menjadi asisten guru dan mendampingi 3 siswa di sekolah yang sekarang subkampus, dan nanti Anda membantu siswa-siswa itu mengerjakan proyeknya apapun juga lah, apakah IoT, apakah kemudian kaitannya dengan perikanan, atau kan juga ada 30 bidang yang KKSI itu, tergantung penugasan kepala sekolah atau subkampus di tempatmu. Itu, dan bila masuk dalam PR-nya dan dinyatakan lulus oleh panitia pengampunya itu, ada jurinya, Anda kita nyatakan lulus 3 SKS untuk ini. Jadi ini salah satu upaya kita memberikan peluang Anda untuk bekerja, tapi dapat reward-nya SKS. Bekerja di sekolah, membantu sekolah ya. Dan itu seminggu sekali, 3 jam, 4 jam, dan tapi itu mulai Agustus sampai Desember. Ya, jadi bagi yang mau kelompok 10, silahkan aja. Nanti juga report ke kita, sehingga nanti kita kumpulkan Anda akan masuk di mana. Apakah masuk di IoT, data science, atau apapun juga yang terkait dengan KKSI. Karena Anda kita siapkan untuk menjadi leader. Jadi bisa nggak Anda memimpin 3 siswa SMK terus mengerjakan project based learning untuk pengembangan itu. Kemudian ada tambahan lagi yang teknopreneur itu salah satu syarat lulus adalah Anda harus punya omset 500.000 per semester. Jadi itu diajari bisnisnya apapun juga, dan ini kita gabungkan dengan karena Siamio kerjasama dengan Unpad. Jadi nanti ada mahasiswa Unpad dan PEN siapa yang ngambil teknopreneur atau project based learning itu bergabung. Karena yang ngasih kuliah salah satunya saya, kemudian ada dari Unpad, kemudian juga dari center yang lain. Jadi itu informasi tambahan. Dan syaratnya harus lulus untuk mata pelajaran teknopreneur itu harus bisa bisnis menghasilkan omset 500.000 sampai Desember kira-kira. Itu baru kita nyatakan lulus, nilainya C. Kalau mau 2,5 juta, nilainya B, di atas 5 juta, kira-kira intinya gitu. Karena kita ngajari juga anak-anak kuliah sambil menghasilkan uang. Bisnisnya terserah apa aja. Karena ini kita melatih bagaimana melihat peluang, kemudian mengeksekusi peluang, menghitung risiko, dan sebagainya. IT salah satunya, software salah satunya. Anda punya bisnis yang sekarang udah berjalan, kembangkan aja, masuk itu salah duanya. Jadi kita ingin dorong anak-anak yang berbakat bisnis, suatu saat dia akan punya industri sendiri, perusahaan sendiri, tidak bekerja untuk orang lain. Tapi nggak banyak orang-orang itu. Tapi kita bisa buktikan di UAI sudah kita kembangkan, di Universitas Al-Azhar Indonesia, di ITB juga sudah kita kembangkan hampir 10 tahun ini untuk yang teknopreneur ini, dan juga kita turunkan di SMK dengan program SPW. Saya kira itu tambahannya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Mungkin Pak Reza, Kitab Science bisa menambahkan apa untuk masukan buat adik-adik kita. Pak Reza Bandung atau Pak Reza Surabaya, silakan. Kalau ada tambahan. Oh ya Pak, baik. Terima kasih Pak Gatot, adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, mungkin tambahan terkait ini saja ya. Mungkin kami dari Kitab in Science itu salah satu institusi yang juga menawarkan mata kuliah pilihan untuk kolaborasi dengan PEN Surabaya ini. Jadi kami itu menawarkan salah satu mata kuliah yaitu STEM PJBL atau Project Based Learning STEM. STEM itu Science, Technology, Engineering, Matematik. Nah, kalau kami sendiri, Siameo Kitab in Science, kami bergerak di bidang pendidikan science,
untuk guru-guru IPA se-Asia Tenggara. Jadi program yang kami susun itu ya terkait dengan bagaimana menyusun sebuah pembelajaran terkait di sini adalah STEM. Nah, untuk STEM ini prasyaratnya sendiri terutama yaitu latar belakang pengetahuan sains ya tentunya, fisika, kimia, biologi, dan untuk mata kuliah ini nanti tujuannya adalah untuk mengembangkan pembelajaran sains yang berbasis proyek. Nah, jadi nanti bagaimana pembelajaran sains itu disusun sedemikian rupa sehingga nanti para peserta didiknya, gitu ya, ini yang kami kembangkan, itu bisa belajar melalui proyek-proyek, menyelesaikan suatu masalah, mendesain solusi dengan menggunakan pendekatan sains, teknologi, engineering, matematik. Dan ini merupakan salah satu pendekatan yang memang sedang populer ini di dalam perkembangan pendidikan IPA secara global. Nah, mungkin itu hanya sedikit ini saja ya perkenalan untuk mata pilihan tersebut yang mungkin nanti bisa menjadi salah satu jika berminat, ada minat dalam pembelajaran IPA, fisika, kimia, biologi, lalu nanti menggabungkan juga dengan teknologi, matematika untuk mendesain sebuah pembelajaran berbasis proyek, nanti bisa mengikuti kelasnya. Ya, mudah-mudahan ada ya 15 atau 20 peserta yang berminat, nanti insya Allah bisa berjalan. Mungkin itu dari Sikis, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza. Mungkin Pak Reza Pens ada tambahan? Sebelum tanya jawab. Kalau nggak nanti di break aja Pak Reza. Oke, silakan. Kalau gimana Pak Reza? Pak Reza Pens kalau ada tambahan, silahkan. Kalau nggak nanti kita bisa diinterupsi saja kalau ada pertanyaan gitu. Nah, oke, silakan kalau ada yang pertanyaan. Raise hand. Pak Raka bisa jadi moderatornya. Ya. Baik Pak. Ini kebetulan ada yang raise hand, Nurul Azizah. Dibuka aja mic-nya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Iya Pak, selamat siang. Ini saya Selamat mau siang. nanya soal mata kuliah teknopreneur gitu. Saya kan ambil itu di SMEO. Ya. Nah, di situ kan tadi persyaratan lulusnya 500.000 per semester, itu per kelompok atau perorangan ya Pak? Perorangan atau Terus per sama kelompok, kalau per kelompok. Oh iya. Anda udah jualan online? Pernah jualan online? Belum. Itu yang kita dorong. Kalau jadi Anda passionnya di mana, harus kembangkan itunya. Ya. Mungkin itu kira-kira. Saya contoh setahun lalu ngajari anak-anak Unpad yang perikanan, rata-rata di atas 2 juta dia. Jualan ikan dia, memang jurusan ikan. Tapi kalau IT kan Anda bisa kembangkan macam-macam. Di sini kita lihatnya adalah bagaimana melihat peluang, apapun juga peluangnya, termasuk suatu mata pelajaran yang kita ajarkan namanya mission, kita bilang mission impossible. Mission impossible itu adalah menjual barang yang kita nggak masuk akal, ballpoint setinggi mungkin, buku setinggi mungkin, dan itu kita ajari gimana triknya, dan beberapa berhasil, dan nggak semua orang berhasil ya, tapi bahwa bagaimana menyapa, menawarkan, dan meyakinkan orang lain itu kita ajarkan strateginya gitu. Karena kita sudah memikir bahwa PJJ Pens itu selain dia bekerja, kita dorong dia untuk bekerja, dan tapi juga dia bisa berbisnis sambil kuliah gitu. Itu salah satu. Ntar tak tunjukin contohnya ya. Sebentar, saya ada. Ini yang salah satu mahasiswa kita di Jambi.
ambil mata pelajarannya itu sama Teknopreneur. Jadi untuk yang semester ini saya gabungkan dari PEN sama itu sehingga saling terjadi interaksi, saling memasarkan, saling berkenal. Itu yang kita coba siapkan. Jadi Xiaomi membuat networking di antara anak-anak muda, siapa yang senang berbisnis gitu kan. Dan bisnisnya terserah masing-masing. Kalau ikan ya ikan, kalau Anda mau bisa mengembangkan IT-mu dari pengalaman SMA, SMK-mu, itu kita pacu walaupun nanti banyak sekali peluang-peluangnya. Angkatan pertama tahun lalu beberapa orang saja untuk mengembangkan proyek di Xiaomi, ya dia bisa bikin buku, bikin ini dan membantu saya di dalam pengembangan, tidak masalah sih itu. Tapi untuk mata pelajaran ini gitu, ini aku lihat sebentar, tak ceknya dulu filenya ya. Kira-kira itu. Ya, Pak. Oke, Terima kasih. sambil nunggu cari filenya, silakan yang lain tanya. Balik lagi, Pak Raga. Nanti tak tunjukin, bentar aku cari filenya dulu. Ya, terima kasih Pak Gatot. Terima kasih Nurul juga atas pertanyaannya. Jadi mengingatkan kembali ya, tadi saya sudah share link Google Form yang harus diisi oleh teman-teman semua, mahasiswa, calon mahasiswa dan mahasiswi gelombang 1 maupun gelombang 2. Mohon baca keterangannya dengan jelas di Google Form tersebut, karena nanti teman-teman akan melampirkan bukti pembayaran. Nah, kemarin itu yang sudah bayar itu banyak yang bertanya bukti pembayarannya harus seperti apa dan bagaimana. Ya, bukti pembayaran bisa struknya ya, struk pembayaran mungkin teman-teman juga paham. Kalau misalkan menggunakan M-Banking, tinggal di screenshot aja gitu, dilampirkan di Google Form tersebut. Lalu juga mengingatkan bahwa ada juga yang pakai M-Banking punya temannya atau punya ibunya atau siapapun, dipersilahkan, bebas, tapi mohon dikasih keterangan untuk pembayaran mata kuliah Xiaomi atas nama siapa gitu. Jadi agar jelas, agar juga teman-teman juga lebih mudah gitu ya. Kan kita juga mudah gitu untuk mendatanya siapa aja yang sudah membayar dan lain-lain. Mungkin itu ya. Jadi mohon dibaca keterangannya dengan jelas atau dengan paham, dengan seksama gitu ya di Google Form-nya. Mohon dibaca secara jelas dan diperhatikan step by step-nya apa aja yang harus diisi di Google Form tersebut. Mungkin itu tambahannya. Ini ada pertanyaan Pak Gatot dan Bapak sekalian yang ada di sini dari Edi Kurnia, dari Moh Khairur Rozikin. Ada 2 pertanyaan di kolom chat. Pak izin bertanya, jika mahasiswa yang kuota matkulnya ternyata di bawah 5, artinya mahasiswa tersebut harus pilih mata kuliah yang lain. Kalau seumpama saya pilih matkul yang saya pilih sudah di atas 10, terus menghendaki pindah matkul, apa bisa? Ya itu. Tapi ya gimana Pak Gatot? Bisa aja. Jadi nanti kalau ternyata nanti di bawah 5, kita akan informasikan kira-kira tanggal 20, 21. Anda pindah gitu kan. Nanti Anda pindah kemana? Di atas 10 enggak masalah. Pokoknya yang di atas 5 aja pindahnya gitu aja. Tinggal pilih mana yang Anda suka. Dan buat kawan-kawan yang ngambil Python ya, yang machine learning itu, kalau Anda nggak lulus, kita anggap nggak eligible untuk ngambil mata pelajaran itu, karena tesnya awal adalah Python-nya udah harus advance, sudah ngerti Python gitu. Karena ini udah urusannya kita cari anak-anak yang memang udah ngerti Python. Kalau yang belum ngerti Python sama sekali, saran saya ambil di Python sama Animation Explainer itu. Ya nanti yang pertandingan internasionalnya ikut yang semester depan. Karena di Python itu kita ajari program-program, kemudian bagaimana menyiapkan dataset, melihat dataset dan sebagainya, kemudian memasarkan ide-ide kalian itu melalui animasi dan sebagainya. Dan Python ini salah satunya kita dorong Anda-Anda itu menyiapkan dataset di puskesmas, kemudian di sekolah Anda sendiri, kemudian di ekonomi, di Bapeda dan sebagainya. Itu salah satu tugasnya. Jadi misalkan ada di mana? Di Ponorogo ya, dia kalau ngambil Python itu mengerti programnya, tapi kita minta cari data, Anda pilih puskesmas atau Bapeda atau perusahaan di situ untuk melihat datasetnya dan di mana datasetnya sudah disiapkan. Nah, itu yang Python dan animation itu. Tapi kalau yang machine learning dan go internasional, dataset dia udah ngerti. Kita akan tanya, datasetmu mana? Kalau Anda nggak punya dataset, kita akan nyatakan Anda pindah ke Python aja dulu. Karena Anda harus menyiapkan dataset, menganalisa dataset itu untuk masuk ke machine learning itu. Karena machine learning salah satunya adalah pengembangan dataset. Kira-kira itu.
Jadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Edi Kurniawan tadi apa ya? Ini juga sama, Iya, mau mengundurkan diri dari jurusan machine learning, apakah bisa memilih mata kuliah yang lain? Jadi bisa ya. silakan. Bisa. Ya. Jadi saran saya memang bagi teman-teman semua yang belum memilih mata kuliah Syameo, jadi memang dipikirkan terlebih dahulu gitu. Maksudnya agar nanti tidak jadi 2 kali gitu ya teman-teman memilihnya gitu. Jadi memang sesuai minat atau sesuai dengan bidang yang teman-teman miliki. Jadi masih ada waktu ya sampai tanggal 20 Agustus. Jadi dari 8 mata kuliah yang ditawarkan, jadi teman-teman bisa memilih atau bisa mereview dulu gitu. Mata kuliah mana yang saya pilih, mana mata kuliah yang ini sekiranya ini saya suka banget nih sama ini atau saya pengen belajar ini nih gitu. Jadi memang saran saya itu diharapkan memilah-milah dulu gitu sebelum memutuskan untuk memilih mata kuliah mana atau mata kuliah apa gitu. Jadi pada prinsipnya ya tadi Edi Kurniawan dan Mohoiro Rozikin bisa nanti dilaporkan aja di grup atau ke saya mau memilih mata kuliah apa, mau pindah ke mata kuliah yang mana. Jadi nanti sebelum perkuliahan dimulai teman-teman semua di sini ya Pak Mohoiro Rozikin dan Edi Kurniawan sudah memilih atau sudah mengikuti mata kuliah sebagaimana yang diinginkan gitu. Oke, tadi Kakak aku mau ngasih tahu Nurul. Ini datanya tak ini. Silakan Pak. Ini contoh ya. Nurul dan kawan-kawan ini contohnya aja yang semester lalu, tahun yang lalu mata pelajaran itu aku ajari di Unpad tingkat 1 semester 1. Dan dia tapi kebetulan perikanan. Karena ini teknopreneur atau project based learning tergantung projectnya dan tergantung Anda passionnya di mana gitu kan. Tapi kalau nggak berbakat atau saya nggak berani kuncinya cuma satu, 2M, nggak boleh malu dan malas. Malu menawarkan, nggak boleh malu menawarkan karya Anda, nggak boleh malas bertanya kiri kanan. Ini contohnya hasil karya setelah 1 semester dia dan harus buat laporan kayak gini. Jadi ujiannya laporan aja. Jadi ini contohnya si Tesya ini di Jambi, ya di Jambi, Angkatan Laut 2020. Semester 1 mata kuliah yang aku ajarkan yang teknopreneur atau PPL itu. Dia ikan ini, jualan ikan, dia harus milih, dia harus tahu kondisi pasar. Apa saja yang kita ajari, pasarmu apa? Tolong cari di sekitar kotamu dan sebagainya. Itu mantan kondisi pasar. Kemudian juga dia putuskan kalau karena ikan laut air tawar atau ikan laut gitu. Dia harus milih 2 ikan. Karena ikan itu banyak sekali tipenya. Tapi komoditasnya dia harus milih. Dia pilih ikan lili dan ikan nila di Jambi situ. Bukan di Jambinya, di Tanjung Jabung Timur sana. Jadi masuk lagi 2 jam dari Jambi. Tapi kita bisa komunikasi karena internet. Jadi nggak ada masalah gitu kan dengan komoditasnya. Nah kemudian dia pasarnya gimana promosinya person to person, jenjang jejaring sosial, blog and video. Jadi ini udah kita dorong bagaimana buat vlognya, bagaimana pasaran di Instagram, di Facebook dan sebagainya terhadap produknya dia gitu. Tujuannya ya mengembangkan untuk pelanggan dan dia menjadi satu juragan lah. Jadi karena siapapun juga bekerja dimanapun, apakah dia menjadi juragan, saudagar ataukah pegawai, kalau ingin naik pangkat dengan cepat kalau jadi pegawai ya, dia harus terlatih untuk melihat peluang ini, peluang itu dieksekusi, dilaporkan, dan biasanya orang yang berani ambil risiko itu di kantor-kantor swasta atau negeri itu karirnya cepat ya, karena dia berani, dia bisa melihat peluang, dia bisa perbaiki, dia bisa mengusulkan tertulis dengan runtut, dan dia biasanya dikasih tanggung jawab. Nah itu ini satu contohnya. Dia kembangkan penjualannya, kendala, solusi kita selalu diskusi kendalanya apa, solusinya gimana. Di antara kita diskusi, dia tulis dan dia jalankan, gitu ya. Ini tuan dia harus bikin foto. Kalau jualan apa, foto, diupload di blognya dia, karena itu bukti daripada evidence-nya gitu kan. Nah kemudian data penjualannya per minggu harus ditulis. Karena itu bagian daripada menghitung cash flow. Karena satu kelemahan kita, karena kita tidak terbiasa menulis angka penjualan atau cash flow keuangan. Jadi finance literasi kita itu lemah. Ini salah satu upaya kita
mengajari adik-adik itu finance literasi sejak dini. Harusnya sejak SMP diajarkan, tapi tidak pernah dipraktekkan. Nah, kita masuknya di sini. Hingga pendataan hasil penjualan, nah, terus ini bisa kelihatan apa saja ikan nila, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kita ajarin juga barangmu itu tiap hari apa aja sih. Nah, dia itu pada saat ini dia mengambil 23 SKS dan ini adalah 3 SKS di Unpad waktu itu. Nah, kuliahnya saya hari Selasa pagi gitu, sama 1 semester. Dan dia ikut masih ambil mata pelajaran yang lain. Dan totalnya semester ini 23 SKS. Dan sekarang yang kayak gini di Unpad karena banyak prakteknya jadi 6 SKS. Karena intinya di situ berbisnis. Nah, ini data-data yang dia kumpulkan. Ikan lele jualannya berapa, data ini yang penting buat dia untuk dianalisa. Kalau Nurul, Anda punya bisnis ya silakan. Tapi bisnismu itu apakah retail, apakah dropshipper, whatever, apapun juga harus mulai. Dan itu week per week, minggu per minggu harus didata. Nah ini grafiknya. Ya seminggu 400.000, minggu berikutnya lagi 670.000 gitu. Kalau untuk ikan patokan saya tinggi, 2,5 juta minimal dalam 1 semester. Kalau naik di bawah itu ya nilainya jelek gitu kan. Kalau ini kan tadi kita sepakat untuk PENS 500.000 per semester. Kalau anak perikanan karena ini urusannya fokus ikan, tidak masalah. Ini 670.000, 1,1, dia lihat ini. Ikannya kalau akuarium dan sebagainya karena dia memang jurusan perikanan. Kemudian berikutnya lagi 1,3 dan sebagainya. Berikutnya lagi 1,8. Jadi udah dia dalam perjalanannya itu udah hampir 5 juta dalam 1 semester. Nah, itu bukan itunya, tapi bahwa dia mendata setiap hari apa saja. Dia kenapa berkembang? Karena dia memanfaatkan mengajak adik-adik kelasnya untuk jadi reseller dia. Ilmu itulah, praktek itu yang terus kita kembangkan sejak tingkat 1 gitu loh, semester 1. Hingga dia mau jadi pegawai, pengalaman bekerja, mengantisipasi, melihat peluang itu sudah terlatih gitu loh. Tidak setelah lulus baru dia entrepreneur, enggak. Konsep kita di Xiamio salah satunya adalah itu. Bahwa hidup itu pilihan. You menjadi trendsetter salah satunya ini, ataukah kamu jadi follower tapi yang follower yang jago betul gitu. Itu jago betul itu harus lihat ke lapangan yang terkini dan itu dibuktikan dengan rupiah. Salah satu kita ya ukurannya ya. Nah ini kemudian mereka kita ajari Python sederhana. Anak-anak SMK kemarin nggak ngerti Python. Ya udah kita ajarin. Dan saya punya asisten anak-anak IT angkatan kakak kelasmu itu yang bantu mereka. Jadi antara anak muda kan lebih cepat gitu kan. Saya berikan prinsip-prinsip dasarnya, tapi begitu hal yang praktis buat grafik sederhana dibantu oleh D3 angkatan pertama dan kemudian D3 itu saya ajak jadi timku untuk mengerjakan hal-hal yang lain gitu. Jadi ini kita ajari Python yang sederhana. Jadi nanti grafik-grafik itu salah satunya itu. Kenapa? Karena dataset itu penting. Semua perusahaan multinasional atau perusahaan yang ngerti akan nasib hidupnya atau enggak itu salah satunya. Itu harus mengetahui data yang dia punya. Data setahun, 2 tahun terakhir, data distribusi, data mana yang dia satu kota pada hari Selasa bagus mana, sekota lain bagus yang mana gitu. Itu akan keluar. Contoh temannya Tesha tadi juga ada yang di Jember saya punya mahasiswa itu di Jambi, Jakarta dan Jember. Mereka karakternya masing-masing. Jadi dia bisa bandingkan ikan cupang atau gupi, harga Jakarta lebih murah dibandingkan Cirebon. Cirebon lebih murah dibandingkan Bandung. Tapi dengan mengetahui data itu kita tinggal tanya, you mau ekspor, mau kirim ke Bandung atau dari Jakarta kirim ke Bandung atau ke Cirebon, itu ongkos kirimnya, mesti untung nggak? Untung lakukan. Untung rugi relatif, tapi bahwa proses dia punya network yang kita usahakan gitu. Anda juga gitu, Anda kuliah di PENS, itu yang terutama yang PJJ ya, Anda jangan menurut saya proaktif terus saja, proaktif di sekolah. Kenapa ada mata pelajaran ke-10, itu Anda
bisa masuk di sekolah, kan sekolah itu perlu anak-anak muda yang mengembangkan data sekolah, yang mengembangkan OTKP. Sekolah digital itu dikembangkan di sekolah, itu yang lagi kita kejar. Dan itu perlu keahlian, bagaimana mendigitalisasi semua proses administrasi, konten-konten, jejaring antar sekolah, dan sebagainya. Itu. Nah, ini contohnya aja, Nurul. Evaluasi dan ini kalau Anda ambil itu ya, kira-kira Anda bikin laporannya kayak gini, UAS-nya kayak gini. Nggak ada anunya, karena masyarakat yang uji Anda. Terserah, produknya terserah Anda. Apa yang Anda senang gitu loh. Kalau Anda belum pernah, Anda harus putuskan, saya senang ini. Apapun juga, saya senang resale. Tapi di passion, udah nggak apa-apa. Cari aja. Pasti akan ketemu passion Anda di fashion, ataukah di kuliner, ataukah di mana juga. Yang penting adalah proses. Proses melihat peluang yang tercepat, terdekat, dan proses finance literasinya terjadi. Nah, kira-kira gitu. Oke, Raka. Itu tambahannya. Terima kasih Pak Gatot atas penjelasannya. Jadi tadi untuk yang memilih mata kuliah Teknopreneur ya, atau yang tertarik memilih mata kuliah Teknopreneur, mungkin bisa terserahkan dengan penjelasan dari Pak Gatot selaku salah satu dosen juga ya Pak ya, yang nanti akan mengajar mata kuliah Teknopreneur. Kita lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya. Di sini di kolom chat banyak sekali pertanyaan. Ini berkaitan dengan mata kuliah Sameo. Mungkin saya juga bisa jawab ya Pak Gatot. Ya, Mohon izin jawab. Ya, silakan. di sini ada Akbar. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Tadi tanda validnya belum tercentang. Apakah saya harus mengirimkan bukti transfer ulang? Ya, bagusnya dikirim aja ke saya. Saya juga belum cek lagi ya di Google Form siapa-siapa saja tadi yang nggak valid dan lain-lain. Namun bagusnya biar memudahkan juga ya untuk pengecekan. Akbar, saudara Akbar bisa kirim bukti transfernya ke saya. Saya juga ada di grup. Kalau Akbar ada di grup D3 Sameo IT 2021 ya, ada di grup. Nanti chat aja ke saya, kirimin bukti transfernya. Sudah jelas ya Akbar? Lanjut Pak, ini mungkin juga ada kaitannya sama Pak Resa dari PENS ya. Selamat siang Pak, ini dari pertanyaan dari Brilian Bagus. Selamat siang, saya Brilian Bagus. Saya ingin bertanya, untuk Sameo itu wajib 12 sampai 18 SKS selama 6 semester. Jika hanya mengambil 12 SKS saja selama 6 semester, apakah diperbolehkan? Itu Pak Gatot? Boleh aja, kan minimal 12. Maksimal dikasih kebebasan sampai 18. Mau lebih boleh, ini itu pilihan. Ya. Tapi minimal kalau 12 kita sepakat itu dengan PENS itu kenapa 12? Satu mata pelajaran per semester, 3 SKS gitu. Itu aja. Jadi tinggal mana yang Anda akan memperkuat Anda jam belajar. Kalau kan ada juga orang yang ingin senang pertanian, tentang smart agriculture atau drip teknologi, kemudian smart garden dan sebagainya. IT-nya masuk, tapi ilmunya dikembangkan dari Biotrop gitu kan, Biotrop Bogor. Itu ada mungkin ada seriesnya, yang ke-1, kedua, ketiga, silakan. Kalau ada lagi yang mau jadi guru taman kanak-kanak, itu ilmunya dari PAUD tadi. Bagaimana mendapatkan ilmu-ilmu yang dari PAUD, karena PAUD itu salah satu center kita yang ngurusi siswa PAUD, bagaimana metodologi pembelajaran, bagaimana pembelajaran pakai IT gitu. Jadi ini betulnya salah satu diversifikasi, atau Anda bisa melihat peluang di sekitarmu itu mana yang kalau Anda bekerja sambil kuliah, mana yang paling cepat dapat kerjaannya. Itu sebetulnya itu salah satunya gitu. Salah satunya kita ingin sharing dengan Anda. Oh, biar saya perlu pertanian, ya sudah Kak, kita arahkan ke pertanian. Saudara saya perlu untuk yang kaitannya dengan Anda kan misalnya di SMA, ada SMA Ponorogo gitu kan, kaitannya dengan pengembangan IPA atau STEM, ya sudah Anda masuk STEM itu, karena nanti akan punya network antara SMA dan sebagainya gitu, yang kaitannya mengerjakan proyek-proyek STEM gitu. Itu yang kemudian juga yang kalau yang IT dengan Simolek, kemudian kalau matematik STEM itu ya kita science dan matematik. Kalau yang bahasa memang kita punya kita language, tapi di sana lagi fokus untuk bahasa Mandarin. Kalau bahasa Jepang kita sinergi dengan asosiasi guru bahasa Jepang, kemudian
yayasan JLPT ya, Japan Foundation yang ngetes internasional sama JTEST itu. Jadi kita lalu mengacu kepada standar tinggi gitu. Kira-kira itu sertifikatnya. Silakan Pak Raka. Jadi jawabannya boleh ya Pak ya? Hanya Boleh. mengambil 12 SKS atau Ya, 18 jadi selama 6 semester. boleh sama 6 semester. Anda harus merancang. Fokusnya di mana? Jangan ngacak gitu. Saranku ya. Tapi terserah sih. Jadi kalau fokus itu IT-nya akan fokus ke situ. Nanti tugas akhirnya juga akan fokus ke situ. Jam terbangnya makin besar gitu. Karena sekarang itu harus fokus. Mana Anda mau jago di mana gitu. Baik, terima kasih Pak Gatot atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan dari Devan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, izin bertanya, untuk matkul kurang dari 5 kan harus memilih matkul yang lain. Ya nanti ya kalau sudah ada gelombang kedua sudah memilih, nanti kita lihat nih angkanya berapa gitu. Jadi memang masih belum fix ya Pak Gatot ya. Iya. Beberapa mata kuliah. Kita harus melihat dulu gelombang 2 nanti yang masuk berapa dan memilih mata kuliah tersebut. Nah, ini kaitannya harus mengisi form lagi atau enggak kalau mau pindah. Pak Gatot mungkin saya izin jawab, Pak Gatot. Silakan Pak Raja. Ya. Jadi Devan dan teman-teman yang lain, kalau mau memilih atau mau pindah mata kuliah, dipersilahkan, nggak perlu lagi isi Google Form. Nanti kontak ke saya aja, nanti saya kasih formatnya ya, format pengisiannya. Nanti format pengisiannya langsung di forward aja ke saya, mata kuliahnya, namanya siapa, mata kuliah yang ditujunya apa, gitu. Nanti saya share formatnya ya setelah di akhir acara nanti ya. Jadi memang nggak perlu ngisi lagi Google Form, gitu. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Kinanti. Selamat siang Pak, saya Kinanti izin bertanya, jika pindah di Python, apakah juga ada tesnya Pak? Kalau Python enggak. Python itu adalah kita anggap mulai dari nol. Itunya. Jadi siapa yang pindah Python itu adalah mereka kita anggap belum diajari Python atau Python baru ngerti sedikit. Tapi kita pacu dalam waktu sebulan harus ngerti Python. Setelah itu kan kita siapkan datasetnya, harus mencari dataset itu. Dan mengkonvert dengan datasetnya itu bagaimana diceritakan dalam bentuk animasi. Jadi kan Anda harus cerita kemana, ke kantor. Sekolah Anda itu juga bisa kita kembangkan. Contoh yang kita coba lihat, pernah kita kembangkan itu konten apa yang bisa dikembangkan di sekolahmu gitu. Karena Anda tentunya di SMKA gitu kan, di Boyolangu. Jadi kan bisa cari data science itu bisa di puskesmas, di Bapeda, di perusahaan, atau di sekolah. Itu aja. Tapi sebelumnya kita ajari dulu apa saja fungsi-fungsi yang ada di Python itu, contoh sederhana buat grafiknya, itu menanjak gitu. Dan solusinya dan harapan kita itu Anda masuk ke salah satu institusi, Anda selama kuliah bisa nyantol di situ karena Anda akan menjadi SDM yang bisa membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah data. Itu sih. Kira-kira itu. Ini juga berkaitan ya Pak ya dengan pertanyaan dari Ardian. Bagaimana jika saya pindah ke Python dan animation, apa harus advance juga Python-nya? Itu Pak. Apanya? Python-nya mulai dari nol aja. Kita cek di awalnya. Tapi saya kira kalau Anda senang programming itu cepat kok. Ya. Jadi memang pada prinsipnya teman-teman semua di sini memilih mata kuliah CMEO pasti ya disarankan itu sudah punya basicnya ya Pak Gatot ya? Iya. Kalau yang machine learning itu harus punya Python dan datasetnya udah ada. Nanti tesnya salah satu pertanyaannya tunjukkan dataset yang udah Anda kerjakan, terus analisamu apa gitu. Kalau Anda nggak bisa punya dataset, saya sarankan pindah dari sekarang ke Python dan analisa itu. Karena kita menyiapin Anda dataset untuk nanti datasetnya itu akan jadi clustering, trend analisis dan sebagainya sih. Ya. Jadi kembali lagi ke awal tadi bahwa teman-teman semua di sini yang belum memilih atau ternyata berubah pikiran gitu ya untuk memilih mata kuliah yang lain,
kita masih berikan waktu ya sampai tanggal 20 Agustus nanti, jadi teman-teman bisa memikirkan dengan baik-baik gitu. Kalau ada yang ragu, tadi kan ada juga beberapa pertanyaan yang ragu dengan pilihannya, nah masih ada waktu nih sebelum perkuliahan nanti dimulai, teman-teman bisa memilih mata kuliah yang ingin dituju gitu. Jadi jangan sampai udah kejeblos duluan gitu, telat memilih atau telat pindah gitu, ternyata nggak bisa ngikutin di perkuliahannya, kan jadi sayang gitu. Jadi teman-teman semua yang masih ragu, masih bingung gitu atas mata atau bingung milih mata kuliahnya, bingung juga masih bimbang gitu, sudah memilih tapi masih bimbang, ya saya sarankan dari 8 mata kuliah tadi yang sudah ditawarkan bisa mempelajari sendiri ya, bisa mempelajari sendiri. Kita sekarang banyak di Google dan lain-lain itu mata kuliah yang tadi dipaparkan, materinya seperti apa dan gimana. Intinya atau prinsipnya yang penting dasar atau basicnya pasti ada gitu, dan nanti dimatangkannya ketika teman-teman semua mengikuti mata kuliah yang dimaksud. Gitu. Terima kasih Pak Gatot atas penjelasannya. Tadi juga menjawab pertanyaan dari Ramji ya, yang ragu-ragu tadi. Jadi silahkan kalau mau pindah silahkan ditimbang-timbang, jangan sampai kejeblos atau jangan sampai telat gitu untuk memilih mata kuliah sebagaimana yang diinginkan. Nah, ada pertanyaan dari Karisma Dwi Putra, boleh penjelasan sedikit tentang matkul Seameo? Tadi beberapa sudah dijelaskan ya sama Pak Gatot di Technopreneur, tadi sudah dijelaskan, Python juga sudah dijelaskan. Tadi Pak Reza dari Seakis ya juga sudah menjelaskan lebih sedikit menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah STEM tadi ya Pak Reza. Yeah. Jadi nanti Karisma nanti bisa ngecek di YouTube-nya ya. Di YouTube nanti akan diupload juga nanti record atau video ini nanti di YouTube. Mungkin kalau saya mau menjelaskan sedikit tentang belajar di era digital skillset 21, karena mungkin nanti saya dan rekan saya juga nanti ada Pak Sena yang membantu untuk mempelajari atau menjadi dosen gitu ya di skillset 21 ini. Jadi skillset 21 ini teman-teman mungkin sudah paham mengenai Canva, sudah paham mengenai Google Form dan lain, record dan upload video ke YouTube, lalu juga teknik menjadi presenter, host dan moderator. Nah, nanti skillset 21 itu akan belajar seperti itu gitu. Kurang lebih pembelajarannya seperti itu. Nanti kita akan dalami Canva itu aplikasi apa sih atau website apa sih gitu. Canva itu kan yang teman-teman tahu kan flyer, undangan dan lain-lain gitu. PPT juga bisa download di situ. Nah, nanti kita akan dalami Canva itu lebih dari itu gitu. Terus juga teknik menjadi presenter, host dan moderator. Selama ini mungkin teman-teman yang sudah punya pengalaman ya di sekolah, pernah menjadi host atau menjadi moderator dalam suatu acara Zoom meeting, misalkan kan sekarang udah 1 tahun lebih kita Zoom terus ya gitu. Nah, gimana nih caranya atau tugas presenter, host dan moderator itu seperti apa dan bagaimana? Apa yang perlu diperhatikan? Apa yang perlu dibicarakan sebagai presenter, host dan moderator? Tugas-tugasnya seperti apa dan bagaimana? Nanti itu akan dijelaskan di mata kuliah Skillset 21. Lalu juga record dan upload video ke YouTube. Nah, tata caranya seperti apa? Aplikasi apa yang digunakan? Lalu gimana caranya menarik undangan responden melalui Google Form. Nah, nanti kita akan belajar hal-hal tersebut di Skillset 21. Itu. Jadi nanti untuk penjelasan mata kuliah Seameo yang lain, mungkin nanti bisa ditanyakan ke tadi apa ya, ada Seameo, Revcon, Biotrop dan lain-lain. Mungkin nanti kita akan hubungkan dengan beliau-beliau yang ada di instansi-instansi tersebut untuk menjelaskan lebih lanjut atau lebih lengkap mengenai mata kuliah tersebut. Namun dalam pertemuan ini tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Gatot dan Pak Reza mengenai Python, mengenai Technopreneur, dan tadi juga sama saya Skillset 21. Selebihnya nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri, dan saya yakin teman-teman semua di sini anak IT pasti sudah terbiasa lah dengan hal-hal tersebut. Gitu. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Tadi sedikit Pak Reza, Pak Raka sedikit tambahan aja. Ya, silakan Pak. Ya, untuk yang Skillset 21 itu salah satu yang kita harapkan itu ada sinergi antar mahasiswa dengan sekolah masing-masing gitu. Jadi kan ada presenter, host dan sebagainya, dan dengan melalui salah satu yang kita sedang pikirkan dengan Pak Raka itu bagaimana meningkatkan sinergi antar sekolah. Jadi misalkan Mojokerto, kemudian sama Bandung, kemudian sama mana lagi itu Banyuwangi atau mana itu mahasiswa yang ngambil itu bagaimana membuat workshop bersama, tapi yang dengarkan adik-adik kelasnya di sekolahnya, itu bagian daripada prakteknya gitu lah. Jadi manfaatnya banyak sekali. Anda presenter itu apa yang Anda mau ceritakan, tapi
kan Anda misalkan di SMK, taruhlah di yang di Probolinggo itu Nurjadid, kemudian ada yang di Tasik, kemudian ada lagi yang ada di Belado. Udah misalkan di 3 orang itu ya sudah diskusi di mana mempraktekkan skill set itu dan memberikan informasi ke adik kelasnya. Itu salah satu yang kita harapkan gitu. Tidak hanya Anda tambah pinter, tapi sekolah di mana Anda sebagai subkampusnya berada sebagai subkampus, silahkan dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan adik-adik kelasnya ataupun maupun sharing sama Bapak Ibu guru, terutama hal yang baru ya. Karena banyak hal yang baru yang kita ajarkan untuk perkembangan ini, dan beberapa dosen kita ambil dari industri juga gitu. Nanti pada informasi apa yang sedang berkembang, semuanya kita undang. Jadi rencana kita akan, contohnya 28 Agustus ini, kita akan undang Pak Anton dari Amerika untuk bicara tentang data science gitu kan, tentang machine learning dan kaitannya dengan kompetisi dan sebagainya. Dia akan cerita sebagai dia salah satu direktur data science di perusahaan Amerika, HP. Ya mungkin 1 jam, mungkin hari Minggu ya, rencananya hari Minggu. Mana ini kita undang guru-guru SMK, SMA, siswa kita SMK sama kalian, siapa yang mau, untuk mendengarkan apa sih yang sedang terjadi di Amerika gitu kan. Juga nanti apa yang terjadi di Asia Tenggara atau di Jerman. Tamu-tamu yang ada itu nanti kita informasikan di WA Group supaya Anda dapat punya wawasan yang terbaru, apa yang sedang beredar di luar Indonesia, kira-kira itu. Itu aja tambahnya Pak Raka. Terima kasih Pak Gatot atas penjelasannya. Semoga teman-teman di sini dapat paham ya, memahami apa yang Pak Gatot sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak. Di sini ada Binti Holifah. Ini prodinya PJJ, TI, LJAK. Matkul Sameo apa aja yang boleh diambil dan bagaimana dengan persyaratan SKS-nya? Kan udah di SK-nya Pak Direktur PENS kan udah ada jelas itu lampirannya. Udah baca belum? Harusnya teman-teman semua di sini pasti punya ya SK-nya ya. Jika diterimanya kan? Ya. Jadi dipelajari aja SK-nya ya, Binti Holifah dan teman-teman semua pasti kan sudah di-share ya SK penerimaannya gitu. Nah di situ tertera dengan jelas matkul Sameo apa aja yang boleh diambil dan bagaimana dengan persyaratan SKS-nya. Ini mungkin juga baru gabung juga ini Binti Holifah. Jadi nanti saya share kembali ya. Pada prinsipnya mata kuliah Sameo itu adalah mata kuliah yang ditawarkan oleh Sameo beserta center-centernya. Ada 8 mata kuliah. Nanti teman-teman semua di sini harus memilih mata kuliah Sameo sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan bidang atau minat dari teman-teman sendiri. Cara pengisiannya gampang, tinggal diisi aja Google Form-nya. Namun di Google Form tersebut ada step-stepnya. Nah, agar nggak salah langkah dan juga biar nggak salah milih mata kuliah, sebagaimana tadi telah kita jelaskan di awal. Jadi teman-teman masih punya waktu, atau ini si Binti Holifah ya, masih punya waktu sampai tanggal 20 Agustus untuk memilih mata kuliah yang diinginkan dari 8 matkul tersebut. Gitu. Nanti Google Form-nya saya share ulang ya, mungkin ketumpuk juga di atas chatnya. Nanti akan saya share ulang. Batasnya tanggal 20 Agustus 2021, step by step-nya mohon diperhatikan di Google Form tersebut. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, masih ada waktu sekitar 4 hari ya untuk memutuskan mata kuliah mana yang mau diambil. Gitu. Sama juga yang buat, sekali lagi saya menjelaskan, untuk yang mau pindah mata kuliah karena tidak yakin atau mungkin nggak sesuai bidang minat ternyata gitu, diperbolehkan, nggak perlu isi Google Form lagi, tinggal chat aja ke saya mata kuliah apa yang ingin pindahnya gitu. Maksudnya Anda mau milih mata kuliah apa gitu sebagai pengganti mata kuliah yang sebelumnya. Ada saya di grup, ada saya juga ada di grup, jadi nanti tinggal chat aja, cari aja Raka di situ ada di grup, chat saya mengenai perpindahan mata kuliahnya itu sendiri. Gitu. Ini juga Pak, pada pertanyaan sebenarnya sudah ya tadi ya dari Ramji Ramadan, izin bertanya kalau pilih matkul Sameo bahasa Jepang itu manfaatnya apa Pak? Sebenarnya tadi udah jelaskan di awal ya Pak, Ya. Pak Gatot. Jadi gini, kita jelasin lagi buat
bahwa kenapa kita memasukkan bahasa Jepang ini karena kita punya network dengan Jepang. Kita punya subkampus juga di Jepang yang tahun ini. Kemarin kita menyiapkan dengan dubes Jepang untuk PMI, pekerja migran kita di Jepang itu bisa kuliah juga seperti Anda, tapi kuliahnya di Jepang. Sejak awal kita masuk ke sinergi dengan Xiaomio ini, dengan PENS ini, karena kita punya partner itu 11 negara Asia Tenggara, kemudian beberapa negara yang partner kita itu salah satunya Jepang gitu, dan kita ingin juga anak-anak punya peluang ke Jepang untuk pengembangan yang akan datang. Satu itu. Ya, dan kuncinya adalah bahasa. Dan kalau Anda nggak ngerti bahasa susah. Makanya kita coba salah satu center kita adalah kita in language Jepang. Tapi tadi saya jelaskan saat ini lagi fokus ke Mandarin karena kita lagi coba kembangkan dengan Mandarin. Nah, untuk yang Jepang ini sendiri, contohnya gini, buat angkatan pertama, kalau yang dia sudah bahasa Jepangnya bagus, dia mencapai N3 misalkan. Kalau dia mau kuliah di Jepang dan dapat beasiswa di Jepang misalkan, dia bisa pindah kuliah di Jepang, baik itu apakah kerja sebagai SSW ataukah dia bekerja sambil kuliah bisa dilakukan. Kenapa? Kalau Anda kerja di Mojokerto gajinya UMR misalkan, tapi Anda pintar bahasa Jepang, kemudian ada wawancara, Anda lolos ke Jepang, Anda bisa kerja di Jepang, tapi tetap sambil kuliah di PENS, itu yang kita harapkan gitu. Jadi kalau di Mojokerto kerja dengan gaji UMR atau setengah UMR, tapi kalau di Jepang ya gajinya lebih tinggi, walaupun kerja setengah mati ya, kerja setengah mati, kuliahnya juga malam hari, terus kemudian kalau enggak Sabtu Minggu Anda bisa kuliah atau enggak rekamannya diambil dan sebagainya. Nah, itu satu upaya bagaimana kita mengembangkan ke arah sana, karena sampai saat ini di luar negeri itu yang sudah masuk sana universitas terbuka, kemudian juga masuk lagi kawan-kawan dari Universitas Muhammadiyah, BINUS, dan sebagainya. Yang artinya kita memfasilitasi bekerja sambil kuliah. Jadi sekarang ini kan sebagian besar kan ada harus bekerja sambil kuliah, gitu loh. Karena kuliahnya mulai 4:30, jam 4 sore sampai malam. Pastinya bisa kerja kan? Itu kenapa saya taruh poin 10, pendampingan KKSI, itu agar Anda bisa mendekat ke sekolah, approach kepala sekolah dan guru pengampunya proaktif aja membantu mereka sehingga nanti kalau ada kegiatan sekolah Anda bisa ditarik untuk menjadi asisten guru pelan-pelan ke arah sambil kuliah gitu, sambil memanfaatkan infrastruktur yang ada di sekolah suatu saat gitu kan. Itu harapan kita ke arah sana, pemikiran kita ke arah sana. Kira-kira gitu. Oke, Terima kasih Pak Gatot atas penjelasannya. Mengingatkan kembali ya, tadi format mata kuliah Xiaomio yang mau pindah mata kuliah, saya sudah share di kolom chat. Mohon diperhatikan ya. Begitupun juga dengan linknya, link yang belum mendaftar mata kuliah Xiaomio. Ya, ada gelombang 2, di sini ada juga gelombang 1 yang mau menyusul mengikuti mata kuliah Xiaomio. Silakan diakses aja Google Form-nya dan perhatikan step by step pendaftarannya. Itu. Ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ya dari Khairul Mufasirin, jadwal matkul Xiaomio nanti menyusul mungkin ya Pak Gatot ya? Ya. Jadwalnya nanti menyusul, ditunggu aja info selanjutnya mengenai jadwal masing-masing mata kuliah Xiaomio. Namun ya sebelum kita lanjut atau mengikuti kegiatan perkuliahan, kita harus menunggu dulu pendaftaran masuk dari gelombang 2 dan gelombang 1 yang menyusul. Jadi untuk jadwal nanti ditunggu info selanjutnya ya. Baik teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, mumpung masih ada waktu ya Pak Gatot, kita sampai jam berapa Pak? Jam 3. Sampai jam 3 ya, kurang lebih 10 menit lagi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, masih bingung terkait dengan mata kuliah Xiaomio dan lain-lain, dipersilahkan, boleh di kolom chat, boleh juga tadi seperti Nurul ya, langsung open mic, langsung berbicara langsung. Dipersilahkan teman-teman, kita masih punya ada waktu 10 menit lagi. Satu tambahan aja mungkin untuk yang mata pelajaranku,
Yang Ya, Pak. kaitannya dengan PBL Teknopreneur Project ini itu kita selalu mengadakannya hari Sabtu, Mas. Ya. Itu hari Sabtu kita lakukan. Kira-kira itu. Ya. Kalau Pak Gatot tadi jadwalnya Teknopreneur udah pasti hari Sabtu ya. Jadi yang memilih mata kuliah Teknopreneur hari Sabtu. Itu udah pasti pagi ya Pak ya biasanya? Ya, Sabtu pagi. Ya, Sabtu pagi Teknopreneur itu yang insya Allah sudah fix gitu jadwalnya. Sedangkan mata kuliah menunggu info selanjutnya ya teman-teman. Jadi sekali lagi mohon diperhatikan di kolom chat, lihat di kolom chatnya, di situ ada mata kuliah Sameo yang mau pindah, ada formatnya, nggak perlu lagi isi Google Form ya, nggak perlu lagi. Google Form itu hanya diisi oleh teman-teman yang mau daftar, yang mau mengisi atau yang belum mengisi mata kuliah yang disyaratkan gitu. Jadi kalau yang mau pindah nggak perlu lagi isi Google Form, tinggal WA aja ke saya formatnya, harap diperhatikan, jadi agar kita juga mudah ceknya ya gitu. Raka, ini ada pertanyaan dari Celsia. Jadi 8 iya, atau 10 mata pelajaran itu ya, sudah ada paketnya, nanti di-share lagi aja sama Pak Raka. Yang itu agak detail ya. Tapi sudah ada perubahan-perubahan, sedikit ada perubahan, perlu kita tanya. Karena itu sudah kita bagikan sebelumnya. Sebelumnya kita jelaskan detail dari center-centernya, terus kemudian kita rangkum, kita buat pokok bahasan apa saja, keluarannya apa saja, itu udah jadi satu paket untuk 10 itu, nanti dibagikan lagi aja Pak Raka. Ya, betul. Ya. Betul Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin saya akan share draftnya ya Pak ya. Draft yang tadi dijelaskan secara singkat oleh Pak Gatot. Ini bagi teman-teman tadi, mohon maaf tadi ketumpuk chatnya, jadi nggak kebaca. Saya share di kolom chat. Teman-teman semoga bisa mengakses ya filenya sebentar. Jadi teman-teman bisa melihat penjelasan mengenai mata kuliah Sameo. Sebentar. Nah, udah di-share ya sama saya di kolom chat. Jadi teman-teman tinggal download, tinggal dibuka aja. Nah, teman-teman di sana bisa mempelajari mata kuliah yang ditawarkan oleh Sameo. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Brilian Bagus. Kalau saya mau ambil mata kuliah Sameo di semester 2, apakah prosedurnya masih sama? Maksudnya pendaftarannya dan lain-lain ya? Iya, sama. Jadi sesuai dengan kontrak kita antar PENS dengan subkampus. Jadi sama prosedurnya. Karena ini kan kontrak jangka panjang. Jadi Anda tetap bayarnya pada rekeningnya kita Science, ya. Kemudian menjelaskan. Dan tiap semester nanti kita akan rubah lagi mata pelajaran apa yang kita tawarkan, mata kuliah apa yang kita tawarkan. Tergantung kesiapan dari senternya. Gitu. Itu sih. Ya. Jadi tadi bagi Brilian yang mau ngambil mata kuliah Sameo di semester selanjutnya, prosedurnya masih sama. Nanti kalau ada perubahan-perubahan, mungkin bisa langsung aja ditanya ke saya di WhatsApp ya. Tinggal ditanya aja. Nanti kalau ada perubahan-perubahan di semester selanjutnya, nanti akan segera diinfokan. Jadi teman-teman yang mungkin baru bergabung atau tadi belum menyimak ya penjelasan dari Pak Gatot dan bapak-bapak yang hadir, jadi ini ada paket pendidikan jarak jauh Sameo PENS, penjelasan singkat mengenai mata kuliah Sameo yang ditawarkan. Jadi teman-teman di sini bisa mengakses atau bisa download filenya di kolom chat. Nah, teman-teman yang mungkin bingung ya, yang belum memilih atau mungkin yang mau pindah mata kuliah, jadi bisa mempelajari draft yang sudah saya kirim. Teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Gini, kita tambahan aja. Ini ya, diskusi ini kita rekam, terus kita nanti akan punya link di academy.xiaomi.id, jadi link-link daripada diskusi ini. Gitu. Juga informasi yang Pak Raka ceritakan itu itu sudah ada di, kalau nggak salah sudah masuk ya Raka ya? Udah Pak. Ya, itu dimasukin linknya aja, dikasih linknya academy.xiaomi.id, jadi bisa lihat di situ. Itu memang banyak tempat kita memasukkan informasi di mana kita bekerja sama dengan beberapa universitas,
direktorat, dan institusi yang lain gitu. Ya. Kira-kira itu. Ya, kita juga punya website ya berkaitan dengan penjelasan per penjelasan. Jadi memang kita bekerja sama tidak hanya dengan PENS saja, tapi juga ada program-program yang lain yang kita kerjakan. Jadi teman-teman apabila tertarik gitu, dan juga ada informasi tentang PENS juga, mata kuliah PENS di sana. Jadi saya kirim ya, saya juga share websitenya dari Akademi Seameo. Jadi teman-teman nanti yang ingin mengetahui lebih lanjut gitu mengenai program-program apa aja sih dari Seameo itu sendiri. Lalu juga ada program dari PENS juga di website tersebut. Nanti silakan dibuka aja websitenya. Nanti pilih PENS di situ. Nah, nanti teman-teman bisa akses dan bisa download file berkaitan dengan PENS, program PENS bersama Seameo. Gitu. Mungkin bagi ya teman-teman di sini yang kesulitan ya gitu buka filenya di sini di kolom chat. Nah, di website itu juga ada, jadi teman-teman bisa akses website tersebut dan pilih PENS, dan lalu nanti ada file-file yang berkaitan dengan PENS bisa diakses di situ. Baik teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan kembali berkaitan dengan mata kuliah Seameo, dipersilakan. Berarti pendaftarannya sampai hari Jumat ya Pak ya? Ya. 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 Ini ada yang raise hand, Celsia Yuang. Dipersilakan, dia buka aja mic-nya. Iya Pak, mau izin bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi kan saya lihat paket belajar Seameo dan PENS itu kan Pak. Terus paling bawah kan saya melihat kayak ada tugas-tugas gitu loh Pak. Itu dilakukan setelah masuk ke mata kuliah tersebut atau sebelumnya untuk jadi syarat ya Pak? Untuk jadi syarat masuk maksudnya. Terima kasih Pak. Sebentar. Tugas-tugas di kurikulumnya ya, maksudnya di pertemuannya ya? Iya Pak, kan di situ kan ada penjelasan lengkapnya gitu Pak, setiap per mata kuliah. Nah itu saya bingungnya tugas di situ itu dilakukan setelah masuk ke mata kuliah tersebut atau sebelumnya. Kalau sebelum kan jadi menjadi syaratnya masuk gitu loh Pak. Oh iya, kalau Pak Gatot mohon izin jawab ya. Ya, gini. Kalau jadi untuk Pak Gatot jadi persilakan Pak. Nanti kamu terusin. Iya Pak. Jadi untuk yang machine learning sama itu nanti kita akan kasih tugas. Kalau tugasnya bisa menjawab, Anda go ahead. Kalau enggak pindah gitu aja itu. Yang lainnya silakan Pak Raka menambah. Ya, kalau mata kuliah yang lain, kalau yang saya ampu ya, itu skill set 21 ya tugas-tugasnya nanti akan diberikan setelah teman-teman memilih mata kuliah tersebut. Jadi nggak ada kalau skill set 21 nggak ada syarat harus masuk, ada syarat nilainya gitu untuk masuk mata kuliah skill set 21. Jadi nanti tugas-tugasnya ya diberikan ketika teman-teman yang memilih mata kuliah tersebut ya sudah masuk gitu. Kita sudah masuk kita perkuliahan ya tugas-tugasnya diberikan. Atau mungkin tadi Pak Gatot di awal menjelaskan kalau yang Python itu ada syaratnya ya Pak ya? Kalau syaratnya nggak masuk, machine learning, mohon maaf ya. Kalau yang machine learning ternyata tidak masuk untuk machine learning, jadi ya teman-teman harus memilih mata kuliah yang lain gitu. Jadi hanya machine learning ya yang ada tugas di awalnya itu sebagai syarat masuk. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, sama-sama. Semoga tercerahkan ya, Celsia Iwan. Iya Pak. File rekaman hari ini akan di-share ya. Nanti ditunggu aja linknya. Kalau ini Ferdi Nurrohim kalau ada di grup D3 IT PJJ Seameo 2021, nanti akan saya share record linknya di grup tersebut. Tuh. Pak, ini satu lagi mungkin pertanyaannya sebelum kita tutup ya Pak, karena sudah mau jam 3. Ini dari Ramji Ramadan kembali mengenai bahasa Jepang Pak. Untuk matkul Seameo bahasa Jepang itu tugas-tugasnya apa aja ya Pak? Gini, ya siapa yang mau ikut bahasa Jepang ya, lapor ke Pak Raka karena besok ada tesnya. Jadi tesnya itu untuk penentuan rank apa, Anda itu masuk kelompok berapa, kelompok N5 atau N4, atau nggak boleh masuk karena Anda nggak tahu sama sekali itunya. Dan pelatihannya
pembelajarannya itu dari mulai minggu depan ini sampai bagi yang lulus ya. Bagi yang lulus itu sampai tanggal akhir Oktober, karena tanggal 7 November itu ada tes internasionalnya. Dan ini bagi Anda yang ikut tes internasional dan lulus, N5, setara N5 atau N4, atau istilahnya itu FG atau AC gitu. Kalau di C-testnya itu, Anda kita akuin, udah Anda lulus 3 SKS. Udah, itu salah satunya. Tapi Anda nggak perlu istilahnya bayar untuk ini gitu, untuk program ini. Tapi Anda harus bayar untuk ujian internasionalnya. Ya, ujian internasionalnya sekitar 300 atau 400, saya belum tahu persis. Kalau yang Japan Foundation itu sekitar 180.000, tapi cuma setahun 2 kali. Jadi kalau C-test itu tiap bulan ganjil. Kalau Anda ada yang udah pandai dan ikut C-testnya misalkan bulan 9 September ada juga tesnya itu. Karena itu kan ada tanggalnya dan seluruh dunia ikut tes itu. Gitu. Kalau Anda lulus di situ, dinyatakan lulus, N star dengan N5 ya sudah. Anda kita akui 3 SKS-nya. Jadi kalau Anda mau rencana 12 SKS, terus kemudian Anda lulus, karena Anda punya sertifikat internasional bahasa Jepang, ya sudah, Anda lulus 3 SKS, tinggal ngambil 9 SKS. Gitu kan. Kalau Anda ambil bahasa Jepang lagi, N4, Anda lolos ya sama dengan 6 SKS, kira-kira gitu. Kenapa kita dorong ke arah sana? Karena kita ingin Anda itu punya peluang ke Jepang. Kenapa? Karena orang yang pintar bahasa Jepang, orang IT-nya bagus, gajinya tinggi, walaupun dia mahasiswa gitu loh. Saya ingin anak-anak yang masuk di D3 IT ini punya peluang ke Jepang. Dan satu lagi yang mungkin belum angkatan Anda ya. Angkatan pertama, kita sedang negosiasi dengan Thailand pada Agustus tahun depan. Kita ingin 1 semester sampai 1 tahun anak-anak itu bisa di Thailand. Nah, jadi yang tahun ketiganya. Karena kita di Thailand atau di Vietnam, karena kita punya CMU Center di mana anak-anak itu bisa magang di sana. Apalagi sekarang ada kampus Merdeka kan. Kampus Merdeka itu juga dibiayai oleh negara untuk bisa masuk ke sana. Atau enggak biaya sendiri, karena hidup di Surabaya atau Mojokerto sama di Bangkok itu enggak beda jauh gitu, biaya hidupnya. Dan peluang ini selalu ada untuk kita berikan pada joint program D3 IT ini untuk bisa belajar atau migrasi ke negara lain secara legal melalui akademi sinergi antar universitas antar negara. Kira-kira itu tambahannya gitu. Anda punya peluang ya nanti, makanya kalau Anda punya bahasa Jepangnya misalkan saya udah lulus N5, oke, N4-nya. Nah, punya N4 itu punya peluang ke Jepangnya lebih tinggi, apalagi N3 ya. Punya ke Jepangnya lebih tinggi. Dan Anda bisa belajar dengan keras di Indonesia untuk mencapai N3 itu dalam setahun. Kalau Anda setahun punya N3, peluang Anda untuk bekerja di sana lebih tinggi. Itu aja sih yang kita ingin dorong. Karena kuncinya bahasa. Dan setelah Anda punya N3, 3 level ya, dan terus kemudian Anda melihat karena Anda masih statusnya mahasiswa, ya Anda bisa kerja sambil kuliah gitu loh. Kerja di sana, IT Anda bisa bagus, ya perkara Anda dapat pekerjaan lebih bagus di sana tergantung performa Anda dan approach Anda dengan perusahaan Jepang. Kira-kira itu. Ya, biasanya kalau masuk SSB itu kontraknya 5 tahun di Jepang. Dan gajinya cukup tinggi untuk itunya. Itu tambahnya, informasi. Terima kasih Pak Gatot atas tambahan dan penjelasannya. Jadi harap diperhatikan ya teman-teman, sekali lagi saya mengingatkan bahwa ketika memilih mata kuliah Sameo atau mata kuliah yang disyaratkan, itu diharapkan sudah mengetahui dasar-dasarnya gitu. Jadi jangan sampai ketika sudah mengikuti ternyata malah kelimpungan gitu. Nah, maka dari itu, untuk memilih mata kuliah sebagaimana yang disyaratkan atau yang diinginkan, itu harus dipilah-pilah atau harus ditimbang-timbang gitu, mata kuliah mana yang sekiranya sesuai dengan minat yang saya tekuni, itu sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Jadi jangan sampai salah memilih mata kuliah. Sekali lagi saya mengingatkan, sampai tanggal 20, Google Form-nya dibuka
20 Agustus ya, jadi teman-teman masih punya waktu sekitar 4 hari untuk mengakses di Google Form tersebut. Harap diperhatikan step by step-nya, jangan sampai ada yang kelewat. Lalu juga untuk yang sudah memilih mata kuliah Seameo namun ingin pindah, tinggal ke saya aja ya, tinggal chat ke saya, tadi sudah dijelaskan di kolom chat. Jadi jangan mengisi lagi Google Form, nggak perlu karena datanya udah masuk. Nanti tinggal saya rubah aja mata kuliah yang dipilihnya. Itu. Terus juga tadi tambahan untuk yang mengikuti bahasa Jepang tadi, kalau memang itu ya Pak ya, jadi harus ada pretestnya tadi ya Pak? Iya, besok. Ya, besok. Kalau memang masih tertarik mengikuti bahasa Jepang sebagai mata kuliah Seameo, jadi segera daftarkan ke saya, nanti akan saya follow up ke itu ya Pak ya, AGBJI ya Pak ya? Bu Isti ya? Bu Isti ya, udah oke. Ya, nanti saya akan follow up ke pihak penyelenggara untuk teman-teman semua mengikuti pretestnya. Tapi kalau misalkan tidak akan meneruskan bahasa Jepang tadi, nanti tinggal dipindahin aja mata kuliahnya gitu. Formatnya tadi udah saya lampirkan di kolom chat ya. Lalu juga nanti rekaman ini sekali lagi nanti akan di-share oleh saya kalau udah di-upload ke YouTube. Jadi ditunggu aja ya. Mungkin itu Pak Gatot dan Bapak-bapak semua yang ada di sini. Kita sudah jam 3 ya, sudah jam 3:04. Terima kasih Pak Gatot, Pak Reza, Pak Tato. Di sini tadi Pak Reza izin keluar, Pak. Pak Reza Syakis izin keluar. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman nanti tinggal chat aja ke saya ya, berkaitan dengan mata kuliah Seameo itu sendiri. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Raka, terima kasih Pak Reza, terima kasih semuanya. Semangat ya. Jadi kita merubah nasib kita melalui pendidikan. Kita jarak jauh, lebih bagus lagi. Terima kasih buat Pak semuanya. Semangat. Mohon maaf, baru bisa join. Kalau Pak Reza. Nah, kenapa Pak? Kuping kanan di manajemen, Pak. Iya. Betul, Pak. Nanti kita akan komunikasi untuk yang itu, Pak. Angkatan 20 sama subkampus itu kita cek lagi. Iya, Pak. Siap. Oke. Izin lihat dulu ya. Karena mau rapat lagi di Pak. Di tempat Kalimantan, Pak Reza. Kali kita yang membahas satu subkampus di Kalimantan sama Pak Amang itu kita lagi coba menentukan jumlah Seameo kelasnya itu.